Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit itu berkata dalam salah satu nasihatnya beliau, unwul khair idzafirkumullah bihi fi afiyah, katanya. Memperbanyak niat yang baik. Idzafirkumullah bihi fi afiyah. Maka engkau akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang akan lebih daripada orang lain nanti fi afiyah, dalam keadaan baik nanti. Ini penting. Satu pelajaran dari salafun sholeh bahwasanya penting kita itu memperbanyak niat, memperbagus niat, menentukan niat-niat yang baik. Sampai dikisahkan salah satu imam, yaitu Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, yang sempat menjadi salah satu khalifah bagi umat muslimin. Beliau berkata, hummu bil khair, hummu bil khair wa iyyakum wa asafilil umur, katanya. Perbanyaklah kamu mempunyai cita-cita, keinginan-keinginan, himmah-himmah yang baik. Wa iyyakum, hati-hati jangan sampai kamu memiliki keinginan asafil, yang rendah. Karena apa? Beliau ini termasuk salah satu orang yang menjadi khalifah. Ketika beliau itu menjadi khalifah, salah satu rahasianya apa? Bahasanya dia menjadi khalifah, beliau ini menjadi khalifah gara-gara dulu dia punya keinginan, saya nanti ketika besar saya pengen jadi khalifah. Subhanallah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara niatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan niat ini sangat berpengaruh besar kepada kehidupan seseorang. Niat yang kecil itu, ketika orang itu beramal baik, amal sekecil apapun tapi niatnya itu baik, amal kecil tapi niatnya itu baik, maka itu akan mengangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kam min shaghir ta'dhum bi husnin niyah, katanya disebutkan. Kam min shaghir, banyak amal itu yang remeh, temeh, gak ada nilainya mungkin amal yang remeh, tapi gara-gara dia itu punya husnin niyah, niat yang baik, akhirnya ta'dhum, menjadi agung nilainya, bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min shaghir, sebaliknya, kam min shaghir, kam min azim tashuru bisu ini. Ada amal itu amal yang agung, besar, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada harganya sama sekali. Bisu ini gara-gara niatnya jelek, gara-gara niatnya buruk. Jadi cita-cita, niat yang baik itu penting, sangat penting untuk ditanam dalam hati, untuk selalu dikerjakan oleh seorang hamba. Himmah, keinginan yang tinggi, kemauan yang tinggi itu penting, lebih-lebih bagi seorang anak muda untuk diperhatikan, karena itu yang akan merubah jalan hidupnya. Kalau himmahnya biasa-biasa saja, niatnya biasa-biasa saja, hidupnya akan biasa-biasa. Karena disebutkan apa? Himmah itu termasuk salah satu Ismullahil A'zam. Kita disebutkan. Apa Ismullahil A'zam itu? Salah satu nama-nama rahasianya Allah yang dirahasiakan, yang mana ketika itu ada pada seorang hamba yang namanya himmah ini, maka akan Allah kabulkan keinginannya. Ada salah satu cerita sebagai penutup. Ada seorang Badui tinggal di gunung, tinggal di puncak gunung. Suatu ketika turun ke kota. Ketika dia tuh sampai di pasar, tiba-tiba pada waktu itu ada satu raja di kota itu memberikan pengumuman bahwasanya akan diadakan sayembara. Raja ini memiliki satu putri yang cantik, yang paling cantik, yang paling kecil, putri yang paling cantik, yang paling kecil. Dia ini orangnya nggak neko-neko, nggak macem-macem. Bukan seperti kakak-kakaknya yang lain. Kakak-kakaknya yang lain tuh hanya mau menikah dengan seorang raja juga atau konglomerat yang bermartabat tinggi. Ini orangnya biasa, salehah, orangnya nerima apa adanya, sedikit zuhud orangnya. Ngomong sama abahnya, "Bah, saya sekarang sudah siap untuk dinikahkan. Tapi saya tidak mau menikah dengan orang yang kaya raya atau anak raja atau orang yang bermartabat. Saya tidak mau pernikahan ini
pernikahan martabat. Tolong carikan saya ini calon yang dia itu memang betul sungguh-sungguh berjuang untuk menikahiku, katanya. Oke, terus mau apa? Tolong bikin sayembara. Akhirnya raja membuat sayembara. Di tengah-tengah pasar diumumkan, raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh seorang putri ini, syarat yang dipenuhi, apa yang disebutkan oleh seorang putri ini, kalau dia bisa memenuhi syarat itu, dia akan dinikahkan dengan putri raja yang paling cantik dan putri yang terakhir ini. Si Badui tadi ketika turun dari gunung, ketika sampai di pasar, tidak tahu apa-apa, dia langsung dengar pengumuman itu. Langsung Badui ini ngomong, mana rumah raja? Tanya ke orang-orang, ente dari mana? Oh, enggak, saya dari gunung, enggak tahu mana. Akhirnya ditunjukkan sampai datanglah ke rumah raja. Subhanallah, orang Badui. Rambutnya keriting, kulitnya hitam, jelek, bajunya jelek. Enggak ganteng sama sekali. Datang ke rumah raja. Ketika Badui ini mau masuk ke rumah raja dulu dijaga oleh oleh penjaga itu, pakai tombak 2 gitu. Badui ini ketika mau masuk di stop, pengemis, pergi katanya, dikira pengemis, saking jeleknya. Saya ini datang sini, saya mau ikut sayembaranya raja, katanya. Macem-macem kamu ini, saya ini mau jadi mantunya raja nanti. Sayembara, karena penjaganya ini tahu bahwasanya ada sayembara, akhirnya disuruh masuk. Sampai masuk ke ruang raja. Raja dulu itu kan duduk di singgasana, kanan kirinya para menteri. Raja dulu itu sama raja ini langsung manggil menteri, ambil duit, kasihkan pengemis itu. Dikira pengemis lagi, 2 kali dikira pengemis. Raja, saya mau ikut sayembara. Dia ini orang pertama yang datang ke istana mau ikut sayembara, orang yang paling jelek. Masya Allah. Orang yang lain aja yang kaya raya, yang ganteng, takut karena sayembara itu pasti berat syarat-syaratnya. Oh iya, betul. Putri ini, permaisuri ini, putrinya raja yang cantik ini, ada di balik singgasana. Singgasana itu ada tabir, ada perempuan-perempuan duduk di situ. Putri ini berbisik sama ayahnya, ayah, coba kasih dia kesempatan untuk ikut sayembara. Oh iya, apa syaratnya, nak? Katanya putri ini, syaratnya ayah, siapa yang bisa membawa datang ke sini permata 1 timba, saya mau nikahi dia. Permata 1 timba. Permata asli 1 timba, saya mau nikahin dia. Oh, kamu, akhirnya raja ngomong, kamu mau jadi mantu saya? Iya. Apa syaratnya? Dikasih timba sama raja. Dikasih timba. Kalau kamu sore ini bisa kembali ke sini membawa permata 1 timba, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Oke, siap. Namanya orang Badui, tidak tahu apa-apa. Apa? Asal ceplos saja. Oke, siap. Ya wis, saya pulang. Pulang Badui ini bawa timba. Si penjaga itu ngehina dia lagi. Oh, orang gila, tadi mau dikasih duit tidak mau, sekarang keluar cuma bawa timba saja. Goblok. Pulang. Karena ini Badui tidak tahu apa-apa. Badui ini sampai di pasar tanya sama orang-orang, Pak, di mana ada permata? Oh, di situ ada orang jualan emas itu. Kenapa kamu? Saya mau permata sebanyak 1 timba. Oh, gila, orang ini tidak waras, katanya. Permata 1 timba. Datang ke tukang emas, Pak, ada permata, saya mau 1 timba. Dilihat orang Badui, tidak mungkin punya fulus, tidak mungkin punya uang dan lain semacamnya. Apa kamu? Loh iya Pak, saya mau. Oh, kalau kamu ingin dapat permata 1 timba, pergi ke laut sana, katanya. Loh, di laut tempatnya Pak? Iya, di laut, di dasar laut itu tempatnya, katanya. Oh ya wis, Badui saking bodohnya dia nggak tahu apa-apa, langsung jalan ke laut. Jalan ke laut, jalan. Sampai di pinggir laut, tanya sama nelayan yang pulang di pagi hari. Nelayannya berangkat sore, pulangnya pagi hari. Pak, saya mau tanya. Iya, ada apa? Saya pengen permata Pak, 1 timba. Hah? Ketawa nelayan. Diketawain sama nelayan. Inti kalau pengen permata banyak, di tengah laut sana, di dalam laut sana banyak. Oh iya Pak, terima kasih. Nelayan itu pulang. Oh, stres orang ini, gila orang ini, gendeng orang ini, katanya orang Jawa, gendeng. Akhirnya karena dia nggak tahu caranya seperti apa, permata ini ada di tengah laut, air laut itu dikuras, diambil. Pikirannya dia, nanti ketika air ini asat, air ini nggak ada, surut, bisa ngambil permata di bawah, dikuras, diambil sama dia. Mulai pagi sampai sore. Coba bayangkan,
Ya apa pinternya Badui ini ngurus air laut. Paham ente? Ya apa? Tapi dia semangat. Gara-gara apa? Putri raja, cantik orangnya itu. Dikuras air laut, Masya Allah. Ente tahu sendiri, siapa orang mau bisa ngurus air laut? Sampai 10 tahun tidak mungkin habis. Dikuras. Sampai sore hari, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada ikan-ikan yang ada di laut tuh. Diserukan malaikat yang menjaga laut itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hei malaikat, apa maunya orang itu? Anu dia ya Allah, dia itu punya misi, dia itu pengen cari permata sebanyak 1 timba. Katanya seperti itu. Akhirnya Allah mengilhamkan kepada ikan-ikan yang laut tuh, Allah kasihan. Karena Allah melihat semangatnya, cita-citanya yang tinggi, himmahnya, di sini himmah masalahnya. Himmahnya yang tinggi, akhirnya Allah mengilhamkan kepada ikan-ikan yang di laut itu, supaya muncul ke permukaan laut, ke permukaan air. Di setiap mulutnya mereka disuruh membawa permata yang dari dasar laut. Akhirnya ketika dia ngambil air, isinya itu bukan air, permata semua. Karena ikan-ikan semuanya keluar di permukaan laut. Tapi dia ini Badui. Ini Badui. Jangan jadi Badui ini. Saking bodohnya dia, ternyata dia sudah dari tadi ketika ngambil air, dilempar ke pinggir laut. Ketika air-air ini di permukaan air itu adalah ikan-ikan, isinya sudah permata yang dibuang dia ke padang pasir itu, ke pantai itu. Tanpa dia sadari bahwasanya itu yang dicari. Tapi dia goblok, gak tahu bahwasanya itu permatanya. Sampai sore, sampai nelayan tadi datang. Nelayan yang tadi pagi ngehina dia datang. Terbelalak matanya nelayannya. Hei Pak, stop. Ini sudah banyak permata di pinggir pantai ini. Lu itu tak permata katanya. Katanya Badui. Lu ini tak permata. Iya. Masya Allah. Akhirnya diambil sama Badui itu, diambil 1 timba, pulang dia. Sisanya nggak diambil. Nah ini Badui. Pulang dibawa ke raja. Dikasih ke raja, ini permatanya. Ketika setelah itu ya apa ya, diambil mantu, ya nangis putrinya akhirnya. Nikah sama orang Badui. Di sini ceritanya apa kesimpulannya? Himmahnya seorang tadi dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Himmah itu termasuk salah satu ismullahil azam. Kalau tertanam pada seorang hamba, akan digampangkan oleh Allah semua jalannya. Orang yang semangat berjihad, jahadu, sungguh-sungguh mencari jalan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam jalannya Allah, sesuai dalam jalannya Allah, maka akan dibukakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.